warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di salah sebuah daerah di Yaman. Seperti yang kita ketahui, penderitaan dan kepahitan yang dilalui oleh penduduk Gaza tersebar ke seantero dunia. Semua orang marah, benci, dendam, dan sedih. Korban kebanyakan adalah anak-anak kecil tak berdosa. Mereka menjadi korban muntahan peluru sehingga darah membasah bumi tanpa henti. Tragedi dahsyat ini juga sampai juga ke telinga seorang perempuan tua yang hidup miskin di sebuah kampung di Yaman. Sama seperti orang lain, dia juga tersedih dan pilu sehingga berurai air mata. Lantas suatu hari dia berusaha sekuat upaya untuk mencoba membantu sekedar semampunya. Kebetulan harta yang dia punya adalah seekor sapi tua, terlalu uzur, kurus dan sudah tidak bermaya. Dengan semangat tinggi dan perasaan simpati amat sangat, dia berniat menyedekahkan sapinya itu kepada penduduk Gaza. Sebelum kita lanjutkan video ini, mari bantu kembangkan channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya, agar bisa terus memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Perempuan tua ini berjalan kaki dari rumah pergi ke salah sebuah masjid di Yaman sambil memegang sapi tunggal kesayangannya itu. Kebetulan hari itu adalah hari Jumat, dan para jemaah sudah mengerumuni pekarangan masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ketika itu betapa ramai yang melihat dan memperhatikan perempuan tua dan miskin dengan sapinya yang berada di sisi luar masjid. Ada yang mengangguk, ada yang menggeleng kepala, ada juga yang tersenyum sinis tertawa mengejek melihat perempuan miskin yang setia berdiri di sisi sapinya. Masa berlalu. Jemaah masjid walaupun khusyuk mendengar khutbah imam, namun sesekali memperhatikan dua makhluk Tuhan itu. Perempuan dan sapi itu masih di sana tanpa rasa malu atau segan di raut wajahnya. Setelah imam turun dari mimbar, sholat Jumat kemudian dilakukan. Meski dibakar terik mentari dan peluh menitis dan memercik di muka, perempuan dan sapi tua masih saja di situ. Segera setelah jemaah selesai sholat dan berdoa, tiba-tiba perempuan itu dengan tergesa-gesa menarik sapi itu membawanya ke depan pintu masjid, menanti dengan penuh sabar tanpa mempedulikan jemaah yang keluar. Ramai juga orang yang tidak beranjak dengan perasaan ingin tahu apa yang bakal dilakukan oleh perempuan tua itu. Tatkala imam masjid keluar, perempuan tua itu bingkas berkata, "Wahai imam, aku telah mendengar kisah sedih penduduk di Gaza. Aku seorang yang miskin, tetapi aku bersimpati dan ingin membantu. Sudilah kau terima satu-satunya sapi yang kupunyai untuk dibawa ke Gaza untuk diberikan kepada penduduk di sana." Gaduh seketika orang yang berada di masjid itu. Imam kaget dengan permintaan perempuan itu, namun keberatan untuk menerima. Bagaimana membawa sapi tua itu ke Gaza? Kemudian para jemaah mulai bercakap-cakap. Ada yang mengatakan tindakan itu tidak munasabah, apalagi sapi itu sudah tua dan tiada harga. Tolonglah bawa sapi ini ke Gaza. Ini saja yang aku punya. Aku ingin benar membantu mereka. Ulang perempuan yang tidak dikenal itu. Cuma tadi masih keberatan. Masing-masing jemaah berkata-kata dan berbisik antara satu sama lain. Semua pandangan tertumpu kepada perempuan dan sapi tuanya itu. Mata perempuan tua yang miskin itu sudah mulai berkaca dan berair, namun tetap tidak beranjak dan terus merenung ke arah imam tersebut. Sunyi seketika suasana. Tiba-tiba muncul seorang jemaah lalu bersuara mencetuskan ide. Tak mengapalah biar aku beli sapi perempuan ini dengan harga 10.000 rial dan bawa uang itu kemudian sedekahkanlah kepada penduduk di Gaza. Imam kemudian nampak setuju. Perempuan miskin tua itu kemudian menyeka air matanya yang sudah tumpah.
Dia membisu, namun sepertinya setuju dengan pendapat jemaah itu. Tiba-tiba bangkit pula seorang anak muda, memberi pandangan yang jauh lebih hebat lagi. Bagaimana kalau kita ramai-ramai membuat tawaran tertinggi sambil bersedekah untuk membeli sapi ini, dan duitnya nanti diserahkan ke Gaza? Perempuan itu terkejut, termasuk imam itu juga. Rupa-rupanya cetusan anak muda ini diterima semua orang. Kemudian dalam beberapa menit, para jemaah berebut-rebut menyedekahkan uang mereka untuk dikumpulkan dengan cara lelang tertinggi. Ada yang mulai menawar dari 10.000 ke 30.000 rial, dan berlanjutan untuk seketika. Suasana pekarangan masjid di Yaman itu menjadi riuh selama proses lelang sapi tersebut. Akhirnya sapi tua, kurus dan tidak bermaya milik perempuan tua miskin itu dibeli dengan harga 500.000 rial. Setelah itu, uang diserahkan kepada imam masjid. Semua sepakat membuat keputusan itu. Kemudian salah seorang jemaah berbicara kepada perempuan tua itu. Kami telah melelang sapi kamu dan telah mengumpulkan uang sejumlah 500.000 rial untuk membeli sapi itu. Akan tetapi kami telah sepakat, uang yang terkumpul tadi diserahkan kepada imam untuk disampaikan kepada penduduk Gaza dan sapi itu kami hadiahkan kembali kepada kamu. Katanya saya memperhatikan perempuan tua dan miskin itu yang kembali meneteskan air mata gembira. Tanpa diduga, Allah mentakdirkan segalanya. Niat perempuan miskin itu untuk membantu meringankan beban penderitaan penduduk Palestina akhirnya tercapai, dan dipermudahkan sehingga terkumpul uang yang banyak tanpa kehilangan harta satu-satunya yang ada. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan amal-amal kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan niat kalian. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah walau sebesar kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya dengan sambutan hangat, lalu melipat gandakannya untuk orang itu seperti kalian mengasuh bayi yang disusuinya hingga sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.